Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum ya syabab? Alhamdulillah. كيف حالك يا أستاذ؟ Ana kadzalika bi khair ya syabab, alhamdulillah. Yang lainnya udah masuk atau belum? Atau emang segini jumlahnya? Masih ada, Ustaz. Masih ada yang lain. Toib labak saya sebab sambil menunggu yang lainnya kita mulai saja. Jadi Anda di depan antum ini namanya at-takhtiyat ad-dirasiyah sebab. At-takhtiyat ad-dirasiyah artinya planning pengajaran. Ya. Ismul muqarrar, nama muqarrarnya adalah hadis mustawa 2. Jumlah jam pelajaran dalam satu semester yaitu 15 jam. Benar nggak? 15 pertemuan jadinya 15 jam. Pengajarnya anak sendiri. Kemudian insya Allah, nah ini yang anak katakan planning pengajaran ya sobat. Planning pengajaran. Ini planning pengajaran kita insya Allah di minggu yang pertama. Di minggu yang pertama, ini minggu. Ini minggu yang pertama, kedua, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Insya Allah di minggu yang pertama kita akan membahas hadis yang pertama di dalam kitab ini, yaitu hadis ke-17. Begitu pula seterusnya sampai ke hadis ke-33. Insya Allah kita akan pelajari pada minggu yang terakhir, yaitu minggu ke-15. Insya Allah adapun tujuannya yaitu kita ta'aruf ala khasa'is at-tashri' islami. Para murid-murid siswa bisa memahami keutamaan syariat Islam ini. Kemudian ta'aruf ala ma'anil hadis, bisa memahami makna-makna hadis tersebut. Kemudian ta'aruf ala istinbat fawaid al-hadis. Para siswa juga bisa mengetahui untuk mic-nya syabab bisa dikondisikan mungkin ketika pelajaran. Nah, kemudian ta'aruf ala ma'anil hadis, ta'aruf ala al-ahkam al-muqarrarah fil ahadits. Ya, siswa juga mampu dan mengetahui hukum-hukum yang tercantum di dalam hadis-hadis yang akan kita pelajari ini. Itu sebab. Kemudian ta'aruf ala al-ahkam al-muqarrarah ala ad-dhahaya wal aqiqah wal dzabaih. Insyaallah kita juga akan pelajari tentang hukum-hukum menyembelih dan yang lain sebagainya. Itu yang akan dipelajari pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian ini juga beberapa maklumat yang berkaitan tentang talib. Kemudian at-taujihat al-khassa bit-thullab. Pengumuman-pengumuman penting, arahan-arahan penting terkait tentang belajar mengajar hadis mustawa 2 ini bersama kami. Yang pertama adalah al-hirsu 'ala al-hudur fi zamani al-muhaddad li kulli darsin. Ya, hendaknya bersungguh-sungguh hadir di waktu yang sudah ditentukan oleh pengajarnya atau yang sudah ditentukan oleh bagian kesiswaan. Kemudian al-hirman minal julus lil ikhtibar idza taqarrara al-ghiyab biduni udhrin maqbul. Insyaallah ini kita tidak kaitkan. Kemudian al-hirsu al-mudzakarah wal murajaah. Hendaknya terus memurajaah pelajarannya dan mengingat-ingat, mengulang-ulang kembali pelajarannya di rumah. Kemudian al-iltizam bi tawjihat al-khassah bil munaqashah wa taqsis al-bukhus. Ya. Soalnya kalau antum ada pertanyaan-pertanyaan Anda bisa hubungi Anda di nomor WA ini, Syabab. Baik, nabda ya Syabab. درسنا الأول من الحديث صحيح؟ Baik, kita masuki hadis yang pertama. Sebelum itu
kita baca dulu al-muqaddimah dari penulis kitabnya, pengantar dari kitabnya, yaitu Al-Muntaqa min asy-Syuruhi fil Arba'in an-Nawawiyah ma'a Ziyadah Ibnu Rajab. Jadi ini kitabnya adalah kitab Al-Muntaqa, diambil dari syarah-syarah kitab Al-Arba'in an-Nawawiyah dengan tambahan isian dari kitabnya Ibnu Rajab. قليلا ما نجد كتابا ميسرا في الحديث بالعربية مناسبا للمبتدئين غير الناطقين بالعربية. Ini sedikit sekali kita menemukan kitab-kitab yang mudah, kitab-kitab yang praktis di dalam hadis nabawi tentang hadis al-Arabiyah yang cocok bagi pemula yang tidak berbicara bahasa Arab. Itu sangat sedikit kali kami temukan hal tersebut. فجمعنا هذا الكتاب من الشروح أحاديث الأربعين النووية مع ما زاد عليها ابن رجب محتويا على التدريبات تسهيلا للدارسين فما قل موضوع واستيعابه. Ya, jadi di sini beliau, yakni Sa'ad, yaitu Saiful Awal, beliau mengumpulkan hadis-hadis dari kitab-kitab syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah di berbagai kitab dengan tambahan apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab. Ya, kemudian ditambah juga setelah pembahasan hadis ini ditambah adanya soal-soal latihan, itu yang memudahkan para siswa yang belajar memahami setiap tema hadis-hadis ini. Hadza wa nas'alullah azza wa jalla an yaj'ala hadzal 'amal mutawaddi' khalisan liwajhihil karim wa nafi'an lit-talib wa talibatnya. Semoga apa yang dikumpulkan di dalam satu kitab ini oleh yang mengumpulkan, semoga ini menjadi ladang keikhlasan, ladang pahala, kemudian juga bisa memudahkan, bisa dimanfaatkan oleh para siswa dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, syabab. Nah, kita sekarang berada di al-hadis as-sabi' al-asyar. Ini hadis sebelum hadis ke-17 sudah pernah dipelajari belum? Syabab? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Berarti ini pertama ya. Oh iya, baik. Mungkin ada yang mau membaca ya, Sob? Al-hadis as-sabi' asyar. Naam, tafadhal. Intazir, Sob. Ana Ustaz. Naam, ikra. Ya, buka itu siapa? Ilman. Ya. Tafadhal ikra. حديث 11 عن أبي يعلى شداد بن هوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليحرث ذبيحته. Rawahu Muslim. Kemudian al-mufradat man yaqra isbab? Talib akhar. Ana Ustaz. Naam, tafadhal ya Syekh. Naam, tafadhal ya Syekh. Kataba aujaba wa talaba ala kulli syai'in ala huna bima'na ila au hiya ala bi babiha. Katabal ihsan fil wilayati ala kulli syai' fa idza qataltum aradtum qatla haqqin wal yuhiddu wal yashhad safratahu sakinuhu dhabihatahu madbuhatuhu bimana maf'ulun biha. Naam, tayyib, barakallahu fik ya Syekh. Tayyib, nasrah ya Sob. Nasrah. Nah, jadi ini hadis yang pertama, hadis yang ke-17 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Shaddad bin Aus, Abu Ya'la Shaddad bin Aus adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang mana beliau adalah salah seorang sahabat yang dikaruniai ilmu dan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abi Ya'la Shaddad ini bin Aus radhiyallahu an, beliau dari Al-Khatsraj, ya, biasa dipanggil dengan Abu Ya'la. Beliau ini pernah diutus oleh dipanggil dengan Abu Ya'la. Jadi beliau ini pernah diutus atau ditugaskan oleh Umar bin Al-Khattab menjadi seorang gubernur di wilayah Al-Hims. Jadi ada di daerah di Jazirah Arab, mungkin itu namanya Al-Hims. Jadi beliau pernah ditugaskan di daerah ini. Kemudian banyak sekali Abu Ya'la Shaddad juga dikenal dengan kecerdasannya, kebijaksanaannya dan yang lain sebagainya. Ya, sebab ini sedikit kisah tentang sirahnya Abu Ya'la. Sedikit kisah tentang kisahnya Abu Ya'la atau sirahnya, biografinya Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah telah menuliskan sebuah kebaikan di setiap sesuatunya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla, dan jika kalian membunuh maka fa ahsinu al-qitla, perbuatlah ihsan pada sembelihan tersebut, berbuatlah baik pada sembelihan tersebut, atau sesuatu yang dibunuh tersebut bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha, begitu pula jika kalian menyembelih maka berbuatlah baik dalam sembelihan tersebut. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya ketika menyembelih. Wal yurih dzabihatahu, dan menenangkan sembelihannya. Baik syabab, inilah hadis yang insyaallah kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian kita akan bahas dulu mufradatnya. Adapun al-mufradat artinya adalah kosakata. Al-mufradat itu artinya apa? Kosakata. Di sini dikatakan innallaha katabal ihsan. Kataba itu maknanya di sini adalah aujaba, diwajibkan, ya. Allah telah mewajibkan al-ihsan, berbuat baik atas semua sesuatu, setiap sesuatunya. Kemudian ala kulli syai', nah di sini maknanya adalah ila auhiya ala babiha. Ya. Kalau di sini dikatakan, kalau katanya Syekh Utsaimin di dalam kitabnya, yang dimaksud ala kulli syai'in ini adalah segala sesuatu kebaikan. Jadi sifatnya umum, tidak hanya dalam masalah al-qatsla ataupun dalam masalah menyembelih saja. Jadi sifatnya umum, hendaknya kalian berbuat baik di setiap halnya atau di setiap keadaan yang lainnya. Oleh karenanya di sini dikatakan ala kulli syai', ala kulli syai'. Makanya di sini tidak dikatakan ila kulli syai', tapi dikatakan fi kulli syai' atau ala kulli syai'. Ala kulli syai' itu artinya fi kulli syai', di setiap sesuatu. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan illa kulli syai', tapi mengatakan ala kulli syai'in. Ya, kalau illa kulli syai', kalau seandainya illa kulli syai' bukan pakai ala, maka maknanya akan khusus. Nah di sini ya sahabat. Afwan. Nah kalau di sini dikatakan, nah kalau seandainya ala ini menggunakan kalimat ila, maka maknanya akan khusus terhadap sesuatu, khusus terhadap sesuatunya. Tapi digunakan kalimat atau huruf ala kulli syai' yang memiliki makna al-ihsan laisa khasan bi syai'in muayyanin minal haya bal huwa fi jami'il haya. Jadi maknanya ala kulli syai' itu adalah
berbuat kebaikan tidak hanya khusus dengan sesuatu tertentu di dalam kehidupan ini, tetapi semua aspek kehidupan umum, sifat yang umum, hendaknya kita berbuat ihsan, berbuat baik. Fahimtum ya syabab? Kok seandainya penggunaannya ala dan ila? Sudah Dina. Fahimtum ya syabab? Allah, fahim, Ustaz. Baik. Kemudian di sini katakan faidza qataltum, jika kalian ingin membunuh, ya. Faidza qataltum maknanya adalah aradtum al-qatla bihaq. Ingat, ada bihaq. Bukan antum membunuh tanpa hak, bukan. Jika kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan yang hak. Maksudnya adalah jikalau misalnya seperti ini, antum misalkan diganggu dengan anjing misalkan, antum sudah terdesak, tidak ada jalan lain lagi selain antum membunuh anjing tersebut. Baik, antum sudah terdesak ini misalkan di hutan atau yang lain sebagainya, dan antum harus melawan misalkan. Dan di sini diperintahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW, antum membunuh anjingnya itu dengan cara yang baik, ihsan, dengan cara yang baik. Kalau antum ada pistol, ya dengan pistol, mungkin dengan itu mungkin cepat daripada antum harus menggunakan batu menumbuknya berkali-kali, itu akan membuat dia terasa sakit. Tapi di sini dikatakan intinya adalah membunuh dengan yang hak. Yang tadi kan antum melawan diri, antum diganggu, antum sudah terdesak kondisinya. Ya, nah di situ antum diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau tidak dalam keadaan yang hak, misal antum diam-diam di rumah saja, kemudian bunuh kucing lewat, nah itu nggak boleh ya, sebab itu bukan yang hak, Fahim itu sebab fa-ahsinu al-qitlata. Nah, di sini katakan kalau membunuh maka berbuat baiklah dalam hal tersebut. Ya, bima yasihhu bi ishaqir ruh, maksudnya adalah yang mengeluarkan ruhnya dengan cepat. Kalau misalkan ada pistol antum tembak cepat, mungkin dia matinya. Enggak terasa sakitnya lama. Atau dengan anak panah atau dan sebagainya. Tapi kalau antum dengan batu, menumbuknya dengan benda yang tumpul, ini akan menyakitkan. Iya, jadi ini bisa menyakitkan dia, dan ini bukan termasuk ihsan di dalam al-qitlah. Wa idza dzabhtum aratum adzabaha fadbahu bi alatin hadatin ma'ar rifqi bidzabihah. Nah, ini jikalau antum ya syabab ingin menyembelih hewan sesembelihan, hendaknya menyembelih dengan alat ahadah. Al-alah al-hadah, hadah itu artinya tajam ya syabab. Artinya tajam. Ma'ar rifqi bidzabihah, dengan memperhatikan adab-adab dalam menyembelih. Antum lembut ketika menyembelih, antum elus-elus hewan kurbannya, kemudian antum jauhkan sembelihan itu dari teman-temannya yang masih hidup. Ini yang dikatakan ar-rifqu bidzabihah. Sedemikian rupa Islam telah mengajarkan kita adab di dalam menyembelih. Ya, hendaknya kita memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai kita termasuk orang yang zalim terhadap hewan sesembelihan tersebut. Wal yuhidda. Al yuhidda itu artinya adalah wal yashhad. Ya, ditajamkan, yang mana diasah. Maksudnya wal yuhidda ini ditajamkan dengan cara diasah. Jangan sampai antum menggunakan pisau yang sudah karatan, kemudian tumpul, yang mana itu jikalau digunakan akan menyakitkan hewan sesembelihannya. Baik, syabab. Insyaallah. Kemudian syafratahu ini artinya sikin. Sikin itu artinya pisau ya syabab. Atau yang semisal dengan pisau tersebut. Ya, benda tajam yang semisal dengan pisau itu syafrah. Kalau biasanya kalimat umumnya syafratahu itu artinya pisau, sikinuhu, pisaunya. Sikin itu artinya pisau ya sebab. Dzabihatahu, masbuhatahu bermakna maf'ulun bih. Ya, dzabihatahu ini adalah objek. Adalah objeknya. Maksudnya adalah hewan sesembelihannya. Objek itu bahasa Arabnya adalah maf'ulun bih. Hewan sesembelihannya. Thayyib syabab. Sampai sini bisa difahami?
Insyaallah. Insyaallah. Ini kita sudah membaca makna hadisnya, kemudian mufradat hadisnya. Kita juga telah berbicara tentang sirahnya Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala an. Kemudian ada yang mau membaca syuruh al-hadis? Nah, Ustaz. Nah, tafadhal ya Syekh. Masmuk Fauzi Rahman. نعم يا شيخ نعم يا شيخ فوزي تفضل اقرأ. Iza kana wajad ta khata. La ba'sa. أيوة. لا بأس. Bismillahirrahmanirrahim. Asyarah fi hadzal hadits qaidatun nafi'atun. Wa hiyal ihsanu fi kulli syai'in yastawalla alaihi yastawalla sahih Ustaz. نعم خلاص. Yastawalla alaihi al-insanu sawa'un admiyan aw hayawanan falillahi ta'ala fallahu ta'ala qad farada alaihi al-insanu haitsu yaqdiruhullah ala qaddiruhullahu ala ay makhluqun thumma inna rasul makhluqin ay makhluqin thumma inna rasula sallallahu alaihi wasallam atabi mitlaini mislu bani adama wa mislu fil hayawanati linakhudha min hadzaini mitlaini nabrasan nastadiya bihi 'inda kulli syai'in yahtaju ila rifqi walini wal ihsani faqala idza qataltum fa ahsinul qitla ay bi anna takhtaru ma huwa akhfa wa asra izhaqan li ruhi yastariha maqtul wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha bi anna tadbihu bi alatin hadatin ma'arifqi bi hayawani litastariha dhabihata az-zabihatu biduni ta'dzib wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya barakallahu fiik wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Naam ya syabab, hadza asy-syarh. Ya. Jadi ini adalah tariqah atau cara mempelajari hadis yang mudah itu seperti ini. Jadi disebutkan dulu hadisnya, kemudian disebutkan mufradatnya, baru kemudian penjelasannya. Dan di dalam hadis ini ada kaidah yang bermanfaat, ada kaidah yang sangat bagus. Kaidahnya apa? Al-ihsanu fi kulli syai'in yastawla alaihi al-insanu sawa'un adamiyan aw hayawanan. Ya, berbuat baik kepada setiap sesuatu yang hendaknya seorang manusia itu memperhatikannya. Baik dia berbuat baik kepada manusia ataupun kepada hewan. Nah, di sini tadi yang sudah Anda katakan. Oleh karenanya lah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ala kulli syai'in, ya, bukan ila kulli syai'in. Nah, kalau ini maknanya umum, ini maknanya khusus. Baik. Nah, di sini dikarenakan ada kaidah yang bagus, dikatakan di sini hendaknya seorang manusia itu perhatikan perbuatan baik itu hendaknya diperhatikan, hendaknya berbuat baik kepada adamian itu manusia atau hayawanan ataupun kepada hewan-hewan. Bahkan lebih dari ini mungkin ya sebab umum. Sebuah kebaikan dalam kehidupan ini mungkin tidak hanya terbatas kepada manusia dan hewan saja, pada tumbuh-tumbuhan, ya itu juga mungkin termasuk kepada dalam ihsan yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Allahu Taala qad farada alaihi al-ihsan haitsu yuqaddiruhu Allahu ala ayyi makhluqin thumma inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan al-ihsan ini, berbuat baik ini yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ayyi makhluk, kepada setiap makhluk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan atau menghadirkan dua contoh. Ata bi mathalaini, mathalu bani Adam wa mathalu fil hayawanat. Ya.
Kemudian Rasulullah SAW mendatangkan dua permisalan, yaitu permisalan Bani Adam, kemudian juga permisalan hewan. Untuk apa? Untuk kita mengambil pelajaran dari keduanya. Lina'khudha min hadainil mithalain atau masalain. Kita mengambil pelajaran dari kedua contoh tersebut. Nibarasan. Nibarasan itu artinya cahaya ya sebut. Sebagai bentuk pelita cahaya yang menerangi, nastadhi'u bihi. Nastadhi'u ini artinya istadha'a yastadhi'u itu artinya menyinari ya sebut. Ya, nibarasan itu adalah pelita atau sinar. Kalau antum pernah lihat lentera ya sobat, cahaya dari sebuah lentera itu dikatakan nibras. Ya. Lentera itu biasanya ditaruh di tempat gelap sekali, kemudian lenteranya ditaruh di tempat gelap, kemudian mengeluarkan cahaya dari api yang kecil itu. Itu dinamakan dengan nibras. Ya. Cahaya atau pelita, nastadhi'u bihi, yang menerangi dengannya. Ya. Inda kulli syai'in, atas segala sesuatu, yahtaju ila rifqi wal laini wal ihsan, yang membutuhkan, ya, contoh tentang permisalan ini juga membutuhkan kepada ar-rifqu. Ar-rifqu itu berlemah lembut, berkasih sayang. Wal lin, al-lin itu artinya lembut. Wal ihsan, berbuat baik. Faqala, jika kemudian dikatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitla, jika kalian ingin membunuh maka berbuat baiklah dalam membunuh tersebut. Ai bi an takhtaru ma huwa akhaffu wa asra'u ishaqan lirruh. Ini perkataannya Syekh Al-Utsaimin, sobat. Ya. Jika kalian ingin membunuh maka berbuatlah baik terhadap hal tersebut. Dengan cara apa? An takhtaru ma akhaf, ya, kalian memilih yang paling ringan, wa asra, dan yang paling cepat, ishaqan lirruh. Ya, yang paling ringan dan yang paling cepat mengeluarkan ruh dari jasad objek tersebut, korban, mungkin hewan yang kita bunuh tersebut. Liyastarihal maqtul, agar yang dibunuh itu tidak merasa sakit. Ya, misal kalau antum ada pilihan batu dan pistol, maka antum gunakan pistol, mungkin itu yang cepat membunuh, jangan gunakan batu. Kalau ada pedang, untuk gunakan pedang, jangan batu. Yang mana hal yang paling cepat membunuh hewan tanpa menyakiti dia, maka pilihlah hal tersebut. Itu yang dinamakan dengan fa'ahsinu al-qitslah. Wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibhah. Jadi kalau kalian menyembelih juga demikian, berbuatlah baik dalam sesembelihan tersebut. Bi an tasbahu bi alatin hadatin ma'rifki bil hayawan tastariha dzabihah. Biduni ta'dzib, ya. Hendaknya menyembelih dengan apa? Dengan pisau yang tajam. Ala hadah itu adalah benda yang tajam atau pisau yang tajam, alat yang tajam, dengan arifqu, dengan berlemah lembut, mungkin menutup penglihatan hewannya, dijauhkan dari kawanannya, dielus-elus, mungkin sebelum disembelih dikasih makan terlebih dahulu dan yang lain sebagainya, ya, dibuat nyaman terlebih dahulu. Jangan gerasa-gerusuk. Ketika ingin menjatuhkan hewannya ketika disembelih, lakukan dengan cara yang ihsan pula, dengan cara yang baik pula. Jangan asal banting, jangan asal tarik, tapi berbuatlah yang ihsan, lemah lembut, agar hewan itu tenang sebelum disembelih. Kemudian ketika disembelih menggunakan pisau yang sangat-sangat tajam agar tenggorokannya, lehernya itu cepat terputus. Yang mana jika pisau yang sangat tajam itu biasanya 2 kali. Ya. Kemudian antum menyembelihnya jangan lama ya sobat. Dengan cara yang cepat. Mungkin didorong pisaunya, kemudian ditarik lagi, kemudian putus. Ya. Dengan cara yang cepat, bi asra. Ya, dengan cepat agar tidak menyakiti hewan tersebut. Kalau antum nyembelihnya, goroknya berkali-kali sobat. Berkali-kali gerakan itu akan menyakiti dia, akan menyakiti hewan sembelihan itu. Tapi kalau antum menggunakan pisau yang tajam, kemudian menyembelihnya dengan cara cepat, antum dorong pisau, kemudian antum tarik lagi, itu sudah putus. Nah, ini yang lebih afdal. Ini yang ihsan, ini yang dinamakan cara ihsan ketika menyembelih hewan kurban tersebut. Biduni ta'dzib, tanpa harus menyiksa. Yang tadi katakan kalau dengan pisau yang tumpul, maka ini apa? Ini yang dikatakan dengan ta'dzib fi dzabihah, menyiksa hewan sesembelihan, ya, membuat tidak nyaman hewan sesembelihan, yang mana ini akan menyakitkan ia. Ya. Mungkin ada di beberapa kejadian hewan sesembelihan mungkin tidak putus lehernya,
atau menyembelih dengan cara tidak disembelih pelan-pelan tapi ditebas. Ini juga termasuk cara-cara yang akan menyiksa dan menyakiti hewan sembelihan tersebut. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu, berbuatlah kalian baik, berbuatlah baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Itu sebab bisa difahami sampai sini? Insyaallah. 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 Nah, di sini dikatakan ya sebab. Nah, ya. Di sini dikatakan Innallaha katabal ihsan. Innallaha faradal ihsan ala kulli syai'. Fahadha khitabun 'am. Khitabnya umum. Fa idza qataltum fa asilul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Ya, jadi di sini setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan al-ihsan kepada segala hal, pada segala sesuatu, baik itu manusia ataupun hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Tidak terkhusus kepada satu jenis saja, tidak terkhusus kepada manusia saja, hewan saja atau tumbuh-tumbuhan saja. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal tersebut, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memberikan permisalan. Ya, jadi di sini ya sebab emang Allah itu mewajibkan perbuatan ihsan kepada setiap sesuatu. Tapi kenapa di dalam hadis ini kemudian disebutkan tentang membunuh hewan, menyembelih hewan dan yang lain sebagainya? Ini bukan berarti hadis ini hanya ihsan terhadap hewan sesembelihan atau hewan yang dibunuh saja, ya. Akan tetapi ihsan itu hendaknya berbuat ihsan itu kepada segala sesuatu. Antum berbuat baik kepada tetangga antum menyapa tetangga antum, membuat nyaman tetangga antum, keluarga antum. Ya, antum punya tanaman, antum siram tanamannya. Itu yang dinamakan ihsan ala kulli syai'. Tapi di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang hewan sesembelihan dan yang lain sebagainya, itu hadisnya bukan berarti hadisnya bermakna khusus tentang hewan saja, tidak, tetapi hadza min darbil amsal, min darbi al amsal, dari bab permisalan saja. Jadi Rasulullah SAW ini hanya memberikan permisalan dari pada ihsan itu seperti apa. Contohnya seperti idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Jadi ini hadis ini bukan terkhusus hanya pada membunuh atau menyembelih hewan saja, melainkan dalam hal yang lebih umum dari itu. Nah, di sini disebutkan tentang sesembelihan, ini hanyalah dari sifatnya hanya memberikan contoh saja. Min darbil amsal. Ya, kemudian Rasulullah SAW memberikan permisalan daripada ihsan itu, yaitu fa idza qataltu fa ahsinu al-qitlah wa idza dzabhtu fa ahsinu adzibha. Baik, sebab contoh dari fa qataltu fa ahsinu al-qitlah tadi sudah kita sebutkan ya sebab ya. Contohnya kalau Syekh Utsaimin mengatakan dalam kitabnya, contohnya seperti jikalau ada anjing yang mengganggu kita, kemudian kita terdesak, atau ada ular misalkan di depan kita ingin mematok kita, maka di sini kalian boleh membunuhnya tapi dengan cara ihsan, ahsin al-qitl. Sampai segitunya Islam ya sebab ya ketika dalam keadaan terdesak kita masih diharuskan untuk berbuat ihsan. Ya, bagaimana dengan aspek kehidupan yang lainnya? Hendaknya kita lebih dari itu ya sebab. Hendaknya kita bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan sesama kita, sesama kaum muslimin, sesama orang lain. Ya. Ini dalam hal al-qitlah dan adzabihah saja kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuat ihsan. Ya. Ya, apalagi dalam hal yang lebih arif, lebih lembut dari dalam perkara itu. Apalagi hendak kita bertetangga, hendaknya kita berbuat ihsan ya sebab. Ya, berbuat ihsan. Kita dizalimi, kita tetap harus berbuat ihsan. Ya. Mungkin yang demikian bisa membukakan pintu hidayah tetangga kita, keluarga kita. Hendaknya kita berbicara dengan ihsan, dengan yang baik, sopan santun, menyapa dengan mengucapkan salam, ya, tidak meninggikan suara dan yang lain sebagainya. Sampai sebegitu rupanya Islam memperhatikan hal-hal yang kecil ini, yang mana itu memiliki faedah yang sangat besar di dalam kehidupan
kehidupan kita. Kemudian wal yuhidda ahadukum, dan di sini lam di sini wal yuhidda di sini, jenis lam di sini adalah lamul amr. Lamul amri. Artinya adalah lam yang bermakna perintah. Ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il amr itu memiliki bentuk tersendiri. Ya. Dia memiliki bentuk tersendiri. Amara ya'muru mur, atau kataba yaktubu uktub. Uktub itu adalah fi'il amr. Ya. Uktub. Uktub. Afwan, uktub. Tulislah. Itu fi'il amr memiliki bentuk tersendiri. If'al bentuknya. Tapi fi'il amr juga bisa diambil dari fi'il mudhari'. Uktub, kataba yaktubu. Yaktubu juga bisa dijadikan amr dengan catatan didampingi oleh lamul amr. Wal yaktub. Nah, ditambahin lamul amr seperti ini. Wal yaktub. Maksudnya adalah dan tulislah maksudnya. Bisa difahami sebab. Dan di sini lamul amr yang memiliki arti perintah. Ya, di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mau nyembelih wal yuhidda, hendaknya ditajamkan pisaunya. Adapun cara menajamkan pisaunya itu dengan apa? Dengan apa? Hakkuha, cara menajamkan pisau ini adalah dengan cara hakkuha hatta takuna qawiyata al-qata'. Qawiyata al-qata'i. Ya, hakkuha itu maksudnya diasah sampai kuat atau tajam benda tersebut, sampai tajam pisau tersebut ketika kita gunakan untuk menyembelih itu cepat memotong leher sesembelihannya. Baik kita mengasahnya dengan batu-batuan, kemudian dengan benda-benda canggih atau dengan yang selainnya. Pokoknya harus diasah terlebih dahulu pisaunya. Itu caranya menajamkan. Wal yuhidda, maka tajamkanlah. Adapun cara menajamkannya seperti ini ya, sob. Ini cara menajamkannya, yaitu diasah. Ya, sampai patokannya adalah sampai pisaunya itu tajam, hatta yahsula biha adzab bisu'ah, sampai hewan yang disembelih itu cepat meninggal, cepat terangkat nyawanya. Kemudian juga wal yurih dzabihatahu. Di sini juga lamnya lam apa sebab? Lamul amri. Sudah paham ya lamul amri ya? Nah, maksudnya wal yurih dzabihatahu yaitu dengan cara cepat mengeluarkan nyawanya. Maksudnya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika memotong itu mengayunkan pisau kita di leher sesembelihan itu dengan cara yang cepat. Dengan mungkin 2 kali tebasan saja, 2 kali gorokan saja. Didorong, ditarik lagi sudah putus. Itu yang dinamakan dengan wal yurih dzabihatahu. Yumirru as-sikin biquwwatin wa sur'atin. Ya, kita mengayunkan pisau itu dengan kuat dan cepat. Kuat tenaga kita terus dan cepat. Kalau tenaga antum nggak kuat, terus antum kepingin motong sapi, jangan coba-coba ya sobat. Jangan coba-coba, karena leher sapi itu berbeda dengan lehernya kambing. Bisa difahami sampai sini? Ada pertanyaan? Afwan Ustaz, ini soal Ustaz. Naam. Soalul awal ma fi'lul madi bin yastawalla. Thumma hal dibrosat misbahan di zamanina. Ya, nibros itu artinya cahaya yang keluar dari sebuah lentera ya sobat. Itu dikatakan nibros. Misbahan zamanina. Mungkin nah. Adapun cahaya dari lampu sekarang itu juga bisa dikatakan nibros. Baik. Thumma
ما فعل الماضي من يستولى. Istaula ya Syekh. Istawla yastawli. Ustaz. Naam. Syukran. Istaula yastauli ala. Syukran Ustaz. Naam wa iyyakum ya Syekh. Mas muka ya Syekh? Hengki Ustaz. Oh, mumtaz ya Syekh ini. Mumtaz. Ustadz, Naam. assalamualaikum. Law samahta an yudkar mufrad adamiyan. Adamian adami ini kalimatnya baku ya sebab adamiyun. Adamiyun itu ya mencakup semua manusia. Itu dikatakan adamiyun. Diambil dari kata Adam. Adamiyun maksudnya adalah anak Adam, maksudnya anak Adam ya seluruh manusia, umat manusia ini. Sama kayak antum alma ya sebab alma. Syukran Ustazana. Baik, sebenarnya sebab oleh karenanya di sini dikatakan yastaula alaihil insan sawaun adamiyan au hayawana. Al-insan itu sebenarnya secara bahasa al-insan itu mencakup dua. Al-insan mencakup dua. Al-insan mencakup dua. Sebenarnya al-insan itu ya adami dan hayawan. Hayawan itu juga dikatakan insan ya sebab. Coba jenisnya adalah hayawan. Bisa difahami? Bisa Ustaz. Ini mungkin insan yang berakal, ini insan ghairu aqil. Itu secara bahasanya seperti itu. Soal akhir ya sebab. Naam. Ustaz, لدي سؤال. Naam. كيف ما الحكم لو ذبحنا الحيوان وانقطع رأسه من جسمه بسبب قوة القتل؟ Kalau seandainya itu wallahu a'lam, kalau seandainya itu sudah membunuh dia, kemudian kalau sebelum kepalanya itu terputus, dia sudah mati duluan, kemudian terputus, itu nggak masalah insya Allah, itu nggak masalah. Oleh karenanya lah sebab caranya antum harus tahu kaidah thoriqah dalam menyembelih dengan cara yang baik dan benar. Nah ini antum juga perlu belajar menyembelih itu harus perlu tahu ilmunya ya sebab. Gimana sesembelihan yang bagus ketika menyembelih. Demikian. Mungkin gitu ya Sob. Ya Chef, kalau misalkan hewannya biasanya hewan itu kalau sudah terputus itu saluran pernapasannya, saluran makanannya, itu biasanya sudah mati duluan dia. Sudah itu dari detik itu sudah mati biasanya hewan itu. Mungkin hanya butuh waktu berapa detik saja itu sudah mati. Ya. Mungkin kalau sampai terpotong kepalanya saking kuatnya, biasanya tulang leher itu nggak semudah memutuskan saluran pernapasan di tenggorokan hewan itu. Biasanya tulang leher itu lebih lama ketika ingin diputuskan. Biasanya mau terputus itu biasanya sudah mati duluan hewan, sudah mati duluan. Kalau mungkin sudah mati dahuluan maka insya Allah itu tidak mengapa. Ustaz, tapi enggak termasuk menyiksa binatang kan ya Ustaz? Enggak. Yang dikatakan menyiksa binatang, antum membunuhnya dengan cara perlahan-lahan. Dengan membunuhnya atau dengan menumpahkan darahnya atau menghilangkan nyawanya dengan cara menggunakan benda-benda tumpul. Itu nyiksa, matinya lama. Kalau antum pakai pisau yang sangat tajam, kemudian antum mengayunkan pisau itu dengan cepat dan kuat, itu lebih lebih memudahkan hewan untuk mati. Jadi tidak merasakan sakit ya sebab. Mungkin merasakan sakit di awal saja tapi tidak lama.
Nah. Tapi kalau antum motongnya pelan-pelan, wah ini masya Allah terasa sangat sakit, terasa sangat sakit. Nah, Baik, syukran ya, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Pak Iyak. Ada yang tanyakan lagi ya, Syabab? Ustaz. Naam ya Syekh. Afwan Ustaz. Gimana kalau barakallahu fiik Ustaz, syukran Ya. ala fursah. Menyembelih, orang menyembelih Ustaz, tapi Ya. dia minjam pisau orang lain. Ya. Dia nggak tahu kalau pisaunya itu ternyata kurang tajam Ustaz. Dia agak lama, tapi apakah sembelihannya sah Ustaz? Wah iya. Syukran Ustaz. Sebenarnya masalah sembelihan, insya Allah sesembelihan itu sah selama dia menyembelihnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dia peruntukkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala sesembelihan tersebut. Nah, adapun cara dia memotong dengan benda yang tidak tajam misalkan, mungkin sesembelihannya sah insya Allah, tapi dia mendapatkan dosa atas apa yang ia lakukan. Karena dia tidak berbuat ihsan terhadap hewan sesembelihan tersebut, menyakitinya. Kalau masalah sesembelihannya sah atau enggak sah, insya Allah sah selama dia peruntukkan sesembelihan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Nah, sampai sini bisa difahami ya. Tapi kalau misalkan kita minjem pisau kawan kita, ya, hendaknya kita ini sebagai manusia ya, sebab hendaknya sebagai seseorang itu hendaknya perbanyak. Kalau dalam berita saja kita diperintahkan untuk fatabayyanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau kita hendak minjem pisau, maka diperhatikan dulu pisaunya. Kalau antum ragu-ragu terhadap pisau tersebut, ya, antum jangan gunakan langsung untuk menyembelih ya, sebab antum cek dulu apakah pisau ini tajam atau enggak. Nah, kalau antum sudah paham berkaitan tentang hadis ini, antum harus lebih teliti dalam memilah-milah alat untuk memotong hewan, pisau misalkan. Antum pinjam ke kawan antum jangan langsung gunakan. Antum lihat dulu apakah ini tajam, antum tes dulu. Kalau misal kurang tajam, antum asah sampai tajam. Antum asah pakai tajam. Ya, jangan langsung dibuat untuk nyembelih. Ya, antum harus gini dulu juga ya, sebab harus cross check dulu. Ya, agar nanti antum enggak masuk ke dalam ta'dzibuz dzabihah, menyiksa hewan kurban. Kalau masalah sah atau tidak sahnya, insyaallah selama dia diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sah. Tapi kita berbicara tentang ihsan dan tidak ihsan ya, sahabat. Kita berbicara sebuah hati. Kita berbicara tentang hati nurani antum ini seperti apa. Ya. Nah, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Wallahu a'lam. Ini ya Mas ya. Indakum soal? Ingin bertanya Ustaz. Naam. Naam, tafadhol ya Syekh. Ya, naam Ustaz. Ketika tadi disampaikan kita membunuh itu dalam kondisi kepepet misalnya Ustaz gitu kan. Ini misalnya Gimana? kalau di Afwan, suaranya terputus. masyarakat. Bisa diulangi ya Syekh. Ada binatang yang dikhawatirkan membahayakan kita atau keluarga gitu kan Ustaz. Ya. Jadi itu apakah kita harus yang dikatakan dalam kondisi kepepet itu gimana Ustaz? Misalnya kalau umumnya di masyarakat tuh misalnya ada ular gitu kan, kita melihat ular tuh biasanya langsung diburu Ustaz. Ular-ular berbisa misalnya. Dan keyakinan atau pemahaman di masyarakat tuh kalau membunuh ular itu katanya bagusnya dengan benda tumpul Ustaz. Karena kalau dengan benda tajam tuh misalnya kita tebas itu dikhawatirkan gimana ya, loncat atau gimana kepalanya bisa dikhawatirkan mengenai orang itu Ustaz. Apakah seperti itu dibolehkan Ustaz? Apakah termasuk kata ularnya mengganggu atau enggak? Kita nggak boleh membunuh walaupun ular sekalipun ya, sebab dia berbisa. Kalau dia tidak mengganggu kita, tidak mengusik kita, maka tidak boleh dibunuh. Kalau misalkan mengusik, kalau memang kalau pakar mengatakan, ya pakar reptil mungkin mengatakan,
Kok seandainya cara membunuhnya dengan benda tumpul itu lebih cepat menghilangkan nyawanya dan tidak menghilangkan nyawanya dan lain sebagainya, ya maka dengan cara itu yang diperintahkan. Ya, selama hewan itu tidak mengusir, tidak mengganggu, tidak mengancam kita, itu nggak boleh. Ya, kalau seandainya benar-benar mengancam, membahayakan, itu boleh kita bunuh, tapi dengan cara yang ihsan. Bisa difahami? Ini makanya itu yang dikatakan dengan faida qataltum aradtum al-qitsa. Jika kalian aradtum al-qitsa, menginginkan al-qatl, ya yang dimaksud di sini adalah bihaq, dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang tidak hak. Paham ya Syekh? Baik. Afwan Ustaz, ada soalan Ustaz. Nah. Apakah jika hewan itu dibius terlebih dahulu itu dianggap berbuat ihsan Ustaz? Dibius seperti apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Hewan kurbannya, jadi kita dibius dulu, dia tertidur baru. Lah ya Syekh, nggak boleh seperti itu. Anak wallahu alam, tapi itu menyalahi syariat ya Syekh. Istawana itu kurang dianjurkan. Tadi sampai nanya. Tafadhol tadi yang bertanya, coba bisa gini. Nah, bisa difahami? Alhamdulillah, insya Allah. Nah, Allah alam, kalau masalah dibius ini tidak pernah diperlihatkan, itu mungkin tidak dianjurkan oleh syariat. Yang dianjurkan adalah kita langsung menyembelihnya tanpa harus dibius, tanpa harus dibius. Karena itu adalah syariat yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya, ya dengan cara disembelih. Antum melihat zamannya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan menyembelih anaknya, apakah dengan cara dibius terlebih dahulu, dibuat tertidur terlebih dahulu? Tidak, langsung diperintahkan. Karena itu lebih cepat menghilangkan nyawa dan tanpa rasa sakit tersebut. Kalau sudah disyariatkan seperti itu caranya, maka kita mengikuti apa yang disyariatkan itu. Yep. Jangan dibius dulu dan yang lain sebagainya. Kita nggak tahu hewan sembelihan itu kalau misalkan dikasih bius, kita nggak tahu efek sampingnya terhadap dagingnya, kita nggak tahu. Insya Allah sudah kok nggak ada lagi cara yang lebih ihsan yang diajarkan, ya melebihi cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nggak ada lagi cara yang lebih ihsan dari itu. Dan ini cara yang demikian adalah cara terihsan yang sudah diajarkan oleh syariat dan hendaknya kita mengikuti itu. Baik. Nah, ada lagi yang ditanyakan atau kita lanjutkan? Kita lanjutkan ya. Afwan Ustaz. Ya. Mau bertanya. Syukran atas waktunya, jazakallahu khair. Oh iya. Terkait misalnya kita membunuh hewan yang ada di rumah, semisal tikus, kecoa dengan menggunakan racun atau menggunakan perangkap yang tidak langsung mati, itu gimana Ustaz? Apakah masih masuk ihsan atau tidak? Syukran, ya Ustaz. Di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin di kitabnya sini, sebab kalau seandainya seseorang itu diganggu oleh anjing, ular atau dan yang lain sebagainya, itu hendaknya falahu turukun fi qatslihi, ya. Dia memiliki kaedah atau cara dalam membunuhnya itu dengan cara birrasas, ditembak, au yaruddur ra'sahu, atau ditindih dipenyetkan kepalanya, itu maksudnya yaruddur ra's ya sebab, au bi isqaihi asum, atau dikasih racun. Kalau yang demikian cepat membunuhnya, ya. Au bisaqi bil kahruba, atau disetrum, ya. Nah, anwa'un katsira, ya banyak sekali cara-cara kita membunuh tersebut. Dan di sini kita menggunakan cara yang paling mudah. Seperti apa? Kan mungkin kalau tikus, kalau kita tungguin kadang nggak muncul ya. Mungkin dengan cara itu dan cara yang mudah, ya mungkin nggak bas. Tapi kalau dengan cara nyetrum antum bisa, mungkin bisa disetrum. Mungkin dengan setruman itu lebih cepat mati. Iya. Seperti itu, bisa difahami? Kan banyak sekali caranya. Cara yang termudah bagi antum itu seperti apa? Ya.
Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Iya. Barakallah. Sudah bisa difahami di sini? Oh ya, sebab kita lanjutkan. Di sini sebelum kita lanjutkan, ada yang bisa memberikan kita faedah dari hadis ini apa? Imam Syafi'i itu di dalam satu hadis, ya di dalam satu malam beliau bisa mengeluarkan lebih dari 100 faedah dalam satu hadis tersebut. Nah, sekarang antum belajar mengambil kesimpulan dari hadis ini. Nah, ada yang bisa? Coba menyimpulkannya pakai bahasa Arab coba, biar terlatih. Apa ya sebab faedahnya, sebab yang bisa antum ambil dari hadis ini? Ana Ustaz. Tafadhal ya Syekh. Kalau bisa antum, Afwan, sebentar. Kalau bisa antum faedahnya nggak boleh sama teman antum ya. Kita coba. Ayo, apa? Wasil ya Syekh. Ustaz. Al-amru bil ihsan. Al-amru bil ihsan. Ustaz. Nah, mumtaz. Talib akhir ya sebab faedah ukhra. Ayo, ada bisa beri kesimpulan lagi nggak selain yang barusan? Banyak sekali ya sebab, banyak sekali. Ustaz. Ya. Ittiba bi amrillah. Nah, al-ittiba bi amrillahi wa rasulihi. Nah, mungkin. Mumtaz. Soal talib akhir. Ana ujarib Ustaz. Naam, tafadhal. يمكن يستفاد من الحديث أنها عن تمثيل أو تعذيب في حيوان وإنسان أستاذ. كيف التمثيل هذا يا شيخ؟ ما المراد؟ penyiksaan Ustaz. Ta'dzib, ada muta'dzib. Nah, ada muta'dzib ala kulli ala adamiyyin atau insanin atau hayawanin mungkin ya Syekh. Nah, Semua akhir ya syabab. Faedahnya enggak cuma ihsan, ada lagi ya syabab. Di hadis ini banyak sekali. Nah, haramallahu bizulmin ala kulli syai'. Nah, mungkin ada sama aja dengan yang sebelumnya masalah ta'adzib. Sama aja. Banyak sekali ya sebab. Nah, Ustaz. Afwan, pakai Indonesia karena belum lancar nih Ustaz. Belum nggak apa-apa, bisa nggak lancar nggak apa-apa. Lancar. Faedahnya jika kita diperbolehkan untuk membunuh dengan catatan bihak, dengan cara yang hak. Nah, mungkin. Kemudian syukran Ustaz. Naam, tafadhal. Min turuq at-ta'lim darbul misal. Nah, sahih. Ini yang ana inginkan. Min turuq at-ta'lim atau turuq at-ta'lim, yakni darbul amsal. Salah satu cara tariqah atau kaidah-kaidah teori mengajar yang mudah dan yang baik itu salah satunya adalah dengan memberikan contoh dari sebuah penjelasan. Itu adalah cara terbaik untuk memperjelaskan atau untuk menjelaskan sebuah pelajaran. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Hendaknya kalau antum ingin mengajarkan, ya kalau masih sulit dipahami, coba kasih dia contoh. Bil mithal yattadhihul maqal, kata para ulama. Dengan membuat permisalan, itu akan memperjelas sebuah perkataan. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Rasulullah Subhanahu wa taala banyak memberikan permisalan-permisalan itu agar kita mudah mencerna, mudah mengambil pelajaran. Bisa difahami ya, syabab? Kalau antum ngajarin anak antum nih, misalkan,
anak antum kalau belum paham antum kasih misal contohnya. Antum kasih misal contohnya kayak gini loh nak. Ya, contohnya kayak gini. Biasanya anak itu lebih memahami permisalan seperti itu. Bisa dipahami ya sobat? Mas muka ya Syekh. Nah, siapa yang jawab tadi? Min turuqi at-ta'lim darbul amsal. Hah? Mahmudin, Ustaz. Mahyudin. Mahmudin. Oh, Mahmudin. Mumtaz. Mumtaz ya Syekh Mahmudin. Mumtaz. Ada lagi ya sebab? Nazar. Tafadhol. الأمر حقها سكين Ustaz. Macamkan pisau. صحيح. إذا أردنا أن نذبح فعلينا بحد السكين. ممتاز. آخر أو نواصل يا شباب. انتهى الوقت أم لم يا شباب؟ إلا دقيقة. Na'am. Dah kita lanjutkan. Inna hadzal hadits qaidatun min qawaid ad-din. Misalnya, al-amru bil ihsan fi kulli syai' juga sudah antum sebutkan ya, perintah untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. I'dadul ala al-hada inda iradati dzaba al-hayawan, ya kita menyiapkan alat yang tajam, pisau yang tajam ketika hendak kita menyembelih hewan. Wa rifqu bihi inda adzabhihi, ya kita hendak berlemah lembut sebelum kita menyembelihnya. An-nahyu 'anit ta'dzib, ini juga sudah disebutkan tadi sama saudara kita siapa? Larangan kita menyiksa. Wa tamtsil fil qatil wa dzabiha. Wa tamtsil ini tahu artinya antum? Tamtsil ya sebab? Tamtsil ini ngulitin ya sebab. Hewan itu jangan antum kulitin dulu. Nanti sembelih dulu baru antum kulitin. Jangan langsung dikulitin. Atau tamtsil ini juga artinya diamputasi ya sebab. Antum potong dulu kakinya. Ya antum amputasi satu-satu, enggak antum bunuh langsung. Nah, itu juga nggak boleh. Itu yang dikatakan atamsil ya, so. Amputansi. Maksudnya apa sih kalau atamsil itu? Kalau orang bunuh dipotong-potong bagian badannya itu apa namanya? Mutilasi. Mutilasi. Atamsil itu mutilasi ya, so. Atamsil itu mutilasi ya, so. Atamsil itu mutilasi. Nggak boleh kayak gitu ya, so. Kita dilarang menyiksa dan memutilasi hewan tersebut sebelum disembelih. Kalau antum sudah menyembelih, nah ini baru. Kalau sudah mati baru dikulitin dan dipotong-potong bagian dagingnya. Kalau belum mati antum mutilasi, antum potong kakinya dulu, ekornya dulu, antum tusuk-tusuk dulu, nggak boleh. Ini dilarang oleh syariat. Masih ada waktunya sebab? Entah. Ini anak minta antum kerjakan aja ya nanti di rumah ya. Insya Allah minggu depan kita bahas ini dulu sebelum memulai pelajaran. Baik, sebab nggak ada pertanyaan lagi kan? Ya, nggak ada ya. Insya Allah ya. Kalau ada nanti chatan aja karena waktunya sudah tutup ya. Waktunya udah habis. Nanti ada pelajaran yang lainnya nanti untuk. Karena ada jam pelajaran yang lain juga. Baik, sebab. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.